Ya, seperti biasa saya akan share bahan yang sudah saya siapkan. Ya, ini harus diperbesar. Kita saat ini dalam acara RMC Today membahas tentang bukunya John Owen tentang pencobaan. Dan kita sudah membahas berkali-kali tentang pencobaan. Dan puji Tuhan ya, kita terus boleh dikuatkan dan diperlengkapi dengan konsep-konsep yang benar tentang pencobaan. Oke, kita udah membahas alasan kedua. Sekarang kita membahas alasan ketiga. Nah, alasan-alasan ini dalam rangka kita membahas kenapa kok peringatan tentang pencobaan ini begitu penting bagi kita, ya, sebagai orang percaya. Ya, mengapa dikatakan begini? Mengapa tugas ini begitu penting? Ya, tugas apa? Ya, tugas untuk berusaha keras memakai sarana-sarana yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita agar kita tidak jatuh dalam dosa. Apakah sarana-sarana itu sudah Tuhan pakai dan kenapa itu begitu penting sehingga kita harus memakainya? Nah, ini alasannya. Alasan pertama, alasan kedua, alasan ketiga. Ya. Alasan pertama ya karena kita ada doa, jambah kami dalam pencobaan. Alasan kedua yaitu kita dijanjikan untuk mengalami kelepasan dari hari pencobaan. Ya, ya bagaimana cara mengalami kelepasan itu? Yang dimaksud kelepasan itu bukan kita tidak menghadapi pencobaan ya, tapi bagaimana kita bisa menghandle pencobaan atau menghadapi pencobaan itu bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ya karena itu kita harus mempergunakan perlengkapan-perlengkapan rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. Sekarang alasan ketiga. Silakan ada yang mau membacakan untuk alasan ketiga. Saya pandai baca. Ketika kita memperhatikan akibat-akibatnya mengerikan yang disebabkan oleh maksudnya manusia, baik manusia yang baik maupun yang buruk ke dalam pencobaan, hikmat menuntut agar kita menganggap tugas ini sangat penting. Ya, dilanjutkan, Pak. Akibat-akibat mengerikan ini dapat digambarkan dari pengalaman dua kelompok orang yang berbeda. Orang-orang yang kelihatannya seperti orang Kristen sejati, tetapi yang sebenarnya bukan. Orang-orang ini digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaannya tentang penabur sebagai pendengar dengan tanah berbatu-batu. Mereka menerima firman dengan gembira pada saat mereka mendengarkannya. Namun mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Lukas 8:13. Pada setiap zaman ada orang-orang seperti ini. Mereka kelihatannya membuat awal yang baik dalam kehidupan Kristen, tetapi cepat atau lambat mereka jatuh pada saat pencobaan dan meninggalkan pengakuan Kristen mereka. Orang-orang ini juga digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai orang bodoh.
yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Apakah yang dilakukan rumah ini? Ia menaungi orang-orang ini untuk sementara waktu. Namun ketika ujian berupa badai tiba, rumah itu akan roboh dan kerusakannya parah. Matius 7:26-27. Ya, oke. Terima kasih telah membacakan buat kita semua. Ya, ini bagian alasan ketiga, yaitu akibat mengerikan yang disebabkan oleh masuknya manusia, baik manusia yang baik maupun manusia yang buruk, ke dalam pencobaan. Hikmat menuntun agar kita menganggap tugas ini sangat penting. Akibat-akibat mengerikan ini dapat digambarkan dari pengalaman dua kelompok orang yang berbeda. Ini yang bagian A tadi adalah orang-orang yang kelihatannya seperti orang Kristen sejati, tapi sebenarnya bukan. Wah, ini jadi warning ini untuk Anda dan saya. Bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang kelihatannya sebagai Kristen, tapi sebenarnya bukan Kristen. Siapakah mereka itu? Ya, kita tidak bisa menghakimi. Tapi yang pasti ada. Dan di sekitar kita. Dan mereka giat bersama-sama dengan kita. Ya, ini kalau kita bahas tentang gereja, ada gereja yang kelihatan, ada gereja yang tidak kelihatan. Ada gandum, ada lalang. Ada domba, ada kambing. Dan serigala berbulu domba. Nah, itu semua adalah hal-hal yang diperingatkan oleh Alkitab, ada di sekitar kita. Dan dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu ada penabur ya, gambaran penabur yang menabur benih di tanah yang berbatu-batu. Akhirnya mereka bertumbuh, tapi sebentar saja bertumbuh, kemudian pada masa pencobaan mereka murtad. Ya, ini sudah dinubuatkan semua dalam Alkitab, orang-orang murtad ini. Yaitu orang yang tidak sungguh-sungguh Kristen. Jadi, yang jelas seorang kalau sampai benar-benar murtad, ya, benar-benar meninggalkan imannya sampai mati, ya berarti mereka itu dari dulu nggak pernah jadi Kristen. Kristen-Kristenan ya, ikut-ikutan ya, mungkin secara emosional ya, tapi tidak benar-benar nyata bahwa Tuhan sudah berkarya dalam kehidupannya dan melahirbarukan dia, mempertobatkan dia oleh pekerjaan Roh Kudus, itu tanda tanya besar. Karena apa? Karena pertobatan seseorang itu bisa terjadi bukan karena Roh Kudus, tapi karena emosional. Ya, banyak orang-orang bertobat itu karena emosional atau karena penyesalan akan dosa-dosanya. Ya, lalu dia merasa bersalah karena sudah berdosa dan dia
mau memperbaiki hidupnya dia. Jadi itu pertobatan moral. Jadi pertobatan itu bisa pertobatan moral, bisa merupakan fenomena agama, bisa emosional, bisa ikut-ikutan, ya banyaklah macam-macam, tapi tidak pernah mengalami bagaimana lahir baru, tidak pernah mengalami bagaimana pertobatan yang sejati, mengikut Tuhan, tidak mengalami bagaimana karya Tuhan memimpin hidupnya dari hari ke hari. Tidak ada, tidak pernah mengalami iluminasi, tidak pernah mengalami proses pengudusan. Ya, dia hanya menjalankan ibadah secara fenomena agama. Firman yang dia pelajari hanya hafalan atau hanya suatu aturan ibadah, ya mungkin dia ikut PA, pemahaman Alkitab, tapi firman itu tidak pernah menjadi pergumulan hidupnya. Firman itu hanya sebagai ya hiburan atau sebagai sebagai syarat aja lah. Sebagai syarat aku orang Kristen, ya aku harus buka Alkitab. Tapi bukan menjadi kerinduan dia, menjadi sumber pertumbuhan rohaninya, tidak menjadi teguran dari Tuhan kepada dirinya. Tidak pernah. Atau malah ada orang yang sukanya begini. Wah ayat ini bagus ya. Tapi bagus untuk dia itu. Dia itu yang sombongnya bukan main, biar ayat ini menegur dia. Nah, itu. Jadi kalau dengar firman tuh, ini cocok untuk si anu, si dia, si itu. Tapi tidak pernah untuk saya. Ya kalau untuk saya pun itu hanya pendidikan moral aja. Ya, tidak untuk betul-betul pembaharuan di dalam Tuhan. Ya itulah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh bersama kita dan mereka mengalami pencobaan langsung murtad, langsung meninggalkan imannya. Itu digambarkan juga dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Begitu banjir melanda, langsung rumahnya lenyap, terbawa arus. Ya, jadi itu bukan Kristen yang benar. Kristen yang benar pasti membangun rumahnya berdasarkan fondasi yang kuat dan teguh dan tidak tergoyahkan. Apa itu? Ya, kembali lagi. Pengajaran yang bersumber dari firman Tuhan, dari Alkitab. Ya, itulah untuk cara menghadapi pencobaan. Kita harus hati-hati, kita jangan merasa kita sudah cukup dengan mungkin menghafal ayat-ayat Alkitab, karena saya seringkali dengar sih kegiatan-kegiatan pemahaman Alkitab atau kegiatan rohani di gereja atau di persekutuan atau di komunitas tertentu diadakan aktivitas menghafal, membaca dan menghafal ayat-ayat. Lalu adu pinter menghafal ayat. Siapa yang hafal ayat ini? Ayo angkat tangan, angkat tangan. Wah, hafal kata per kata. Ya bagus. Saya
tidak merendahkan suatu usaha yang baik untuk kita menghafal ayat-ayat kitab suci. Tapi ada tapinya, kalau kerjanya cuma hafalan, saya khawatir hafalan itu tidak sama dengan penghayatan. Hafalan itu tidak sama dengan perenungan. Perenungan yang dalam. Ya. Makanya saya suka itu kalau istilah PA itu bukan sekedar pemahaman Alkitab, tapi pendalaman Alkitab. Digali sampai dalam. Dan itu sampai ke akar-akarnya, sampai ayat itu betul-betul tanda petik. Ayat itu betul-betul menegur saya, mengingatkan saya, teraplikasi dalam hidup saya seperti itu. Jadi bukan hanya teori aja, bukan hanya hafalan aja di otak. Nah itu. Ya, saya menjelaskan di alasan ketiga ini, poin yang A dulu, yaitu orang yang kelihatannya seperti orang Kristen sejati, tapi sebenarnya bukan. Ya, bagaimana menghadapi orang-orang kayak gini? Ya biasa aja menurut saya. Nggak usah ada something special. Artinya, waduh, harus dideteksi ya. Dia ini Kristen sejati atau Kristen palsu. Nggak bisa. Kita tidak diberi kemampuan Tuhan untuk bisa membedakan Kristen sejati dan tidak Kristen sejati. Ya paling ada tanda-tandanya sedikit aja. Misalnya doktrinnya bagaimana? Misalnya, oh dia tidak mengakui Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Dia hanya menganggap Yesus hanya manusia. Oh ya, jelas ini sudah bukan Kristen. Ya kita harus tegas. Kalau ajarannya nggak beres, kita tegas. Ajarannya sesat, kita tegas. Ya, tidak menerima Yesus adalah Allah, tegas. Kita harus klaim bahwa itu ajaran yang menyesatkan. Jangan sungkan dan jangan dibiarkan, karena kalau Anda membiarkan itu, dia akan merajalela di gereja Anda dan akan menyebarkan ajaran-ajaran yang nggak beres di gereja Anda, karena Anda tidak pernah tegas. Hamba Tuhannya juga nggak pernah tegas. Membiarkan begitu aja ajaran yang nggak beres berkembang. Ya mau jadi apa gerejanya? Jemaatnya juga nggak tahu apa-apa. Pendetanya juga nggak pernah belajar. Jadi nggak tahu bahayanya di mana. Sama seperti saya pernah sedikit mengulas tentang Watchmeni. Banyak orang ternyata nggak tahu Watchmeni itu siapa. Nggak tahu ajarannya bagaimana. Apalagi ajarannya wong Watchmeni siapa aja nggak tahu. Maksudnya nggak pernah dengar namanya, apalagi mau dengar ajarannya. Padahal ini pemimpin, hanya yang nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu lalu anak buahnya berkelana kemana-mana, belajar sana, belajar sini. Lalu sesat, ya nggak tahu kalau sesat. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi kita dalam hal ini kita tetap harus waspada ya, membimbing jemaat di gereja dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh dan ya benar-benar bertanggung jawab terhadap pertumbuhan imannya. Kalau nggak benar ya ditegur. Kalau benar ya terus bertumbuh, makin dewasa lagi. Oke, saya berhenti sampai di sini dulu tentang pencobaan alasan ketiga. Ya, ada orang-orang yang
bukan Kristen sejati di antara kita. Nah, mungkin siapa tahu juga orang-orang yang bukan Kristen sejati ini suatu saat dia akan bertobat. Siapa tahu. Seperti saya dulu juga sudah anggota gereja sebelum saya bertobat. Saya ikut kegiatan-kegiatan rohani yang rutin dalam gereja. Tapi saya tidak ya aliasnya apa ya? Saya tidak mengalami itu pembaruan. Saya tidak mengalami pertobatan. Saya cuma ikut Kristen secara tradisi keluarga. Ya sudah, ya kegiatan gereja diikuti, lalu diangkat jadi pengurus gereja, ya oke. Jadi pengurus harus bertanggung jawab terhadap program-program pemuda dan sebagainya, ya oke. Kita lakukan aja. Tapi itu apa ya? Pertimbangannya bukan karena saya sudah bertobat, tapi pertimbangannya saya ini Kristen. Dan Kristen dari mana? Dari orang tua. Ya sudah, jalannya aja. Nah, saya waktu bertobat tuh saya malah sudah jadi mahasiswa, saya di luar kota Surabaya, saya tidak lagi beribadah di gereja saya karena saya sudah kuliah di Salatiga waktu itu. Ya sudah, saya berkelana di Salatiga itu akan tambah males ke gereja karena ya nggak dapat apa-apa ke gereja itu. Ya bagi saya gereja itu bullshit aja. Saya juga kecewa dengan gereja karena banyak cuma teori-teori, prakteknya nggak ada. Ya, karena saya juga sering dengar dari orang tua, memang ini ada baik buruknya ini. Kalau orang tua habis ada masalah, orang tua saya kan majelis, ada masalah di gereja, selalu cerita di rumah. Ya baik, sebetulnya itu baik, tapi membawa dampak yang juga nggak baik bagi saya yang masih kecil waktu itu. Mendengar tentang keadaan gereja yang begitu bobrok, ya orang ini si A, si B, si C, ya yang motivasinya nggak benar, yang serakah duit, ya wah macam-macam lah, bilang berkelahi, sesama hamba Tuhan berkelahi. Saya dengar semua itu. Jadi konsep saya tentang kekristenan ya tidak ada yang penting lah dalam kekristenan itu, bobrok lah gitu. Apanya, untuk apa saya jadi Kristen? Bagi saya juga itu tidak penting. Tapi ya sudah lah, sudah terlanjur keluarga saya Kristen, ya Kristen aja. Tapi ya sudah, Kristennya Kristen benar-benar apatis. Ya saya bersikap apatis. Ya cuek-cuek gitu maksudnya apatis. Mungkin juga bersikap pesimis, ya jadi Kristen, tidak Kristen sama aja. Sama bobroknya. Nah itu saya sampai kuliah tahun 78 itu baru saya bertobat dan saya diubahkan oleh kuasa Tuhan yang luar biasa mencengkeram saya. Nah itulah baru awalnya saya diubahkan oleh Tuhan itu. Kalau tidak ada momentum itu ya mungkin sampai sekarang saya Kristen-Kristenan aja. Ya atau enggak Kristen sama sekali sudah. Males. Jadi Kristen itu males karena banyak kemunafikan, kepura-puraan. Ya dan aroganisme dan sebagainya. Itu saya benci sekali dengan hal seperti itu. Sejak saya belum Kristen. Saya sudah benci dengan kemunafikan, benci dengan aroganisme, benci dengan
kepura-puraan, kesalehan, dan sebagainya, yang bentuk-bentuk luar yang kelihatannya bagus-bagus itu saya benci semua. Itu zaman saya dulu, sebelum saya bertobat. Ya, zaman sekarang setelah bertobat, wah lebih tahu lagi yang namanya kebobrokan manusia itu bagaimana, termasuk kebobrokan saya sendiri. Ya Tuhan bukakan semua. Oke, silakan kalau ada yang mau menanggapi, mau sharing berkat, ya, atau pengalamannya juga bagaimana dulu sebelum Kristen, lalu sekarang setelah Kristen bagaimana. Ya, silakan kalau ada yang mau kasih sharing. Siapa aja deh. Selamat pagi, Pak Andi. Ya, pagi Theodor. Pak Andi, memang ada kesan dari penjelasan Bapak itu mengenai pencobaan dan keselamatan, Pak, soteriologi. Sesuatu yang sangat kompleks, Pak. Karena kalau kita perhatikan beberapa orang Kristen itu sering kutip ayat di nisan makam mereka, Pak. Aku telah mengakhiri pertandingan iman, memelihara iman. Tetapi ternyata hidupnya mungkin tidak seperti itu. Memang betul Bapak bilang kita tidak boleh menghakimi. Tapi sepertinya kurang rohani, Pak. Kalau saya kutip syair lirik lagu John Lennon misalkan, Pak. Jadi dunia menangkapnya, oh iya, dia ini berarti orang Kristen. Terus bagaimana Pak kalau dia bertobat pada menit-menit terakhir? Ya itu pun misteri juga Pak. Apakah dia diselamatkan atau bagaimana? Saya pikir sampai ke sana sih Pak. Saya itu ada kerabat dekat saya. Dulu dia itu sangat gila perjudian dan dia meninggal sempat diinjili seorang penginjil, baru menit terakhir dia mengakui Yesus. Tapi kan dia belum sempat mengembangkan talenta, dia belum sempat mungkin berbagian dalam perpuluhan, tapi dia sudah keburu meninggal, Pak. Itu saya bingung, Pak. Karena menurut saya, dari wahyu yang saya pahami, di wahyu kan dikatakan orang diadili menurut perbuatannya gitu ya. Tapi kan Reform mengajarkan manusia dibenarkan karena iman, Pak. Mungkin Bapak juga mau memberikan penjelasan ke saya, Pak. Makasih. Ya, bagus. Tanyanya bagus. Apakah kalau dibenarkan melalui iman lalu perbuatan menjadi tidak penting? Enggak. Tidak pernah Reform mengajarkan bahwa yang penting iman. Perbuatan tidak penting. Buang aja perbuatan. Tidak pernah. Itu salah. Salah menafsirkan. Lalu yang benar yang bagaimana? Yang benar ya memang tetap kita diselamatkan melalui iman. Tapi iman yang sejati adalah iman yang pasti berbuahkan buah roh, ya, buah roh yang menjadi suatu kesaksian untuk kemuliaan bagi Allah. Bagaimana kalau orang itu belum sempat? Maksudnya sudah mau mati baru bertobat. Ya, persis seperti penjahat di samping Tuhan Yesus. Ya, jadi sebelum mati dia menyatakan imannya kepada Tuhan dan Tuhan bilang dan menjamin hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa kan? Jaminan daripada Kristus itu yang menjamin hidupnya pasti bersama dengan Yesus di sorga, bukan di neraka. Meskipun dia tidak sempat perbuatan, tapi ada tapinya. Perbuatan dia, yaitu di akhir-akhir hidupnya itu, sudah menjadi kesaksian bagi bermiliar manusia. Karena apa? Karena kesaksian dia tertulis dalam Alkitab. Dan semua orang baca ayat Alkitab. Nah, itu tiap orang ada porsinya sendiri-sendiri, tidak sama. Tapi tidak berarti kalau bertobat di akhir hidup itu sudah tidak ada gunanya.
Siapa bilang tidak ada gunanya? Yaitu tadi saya bilang penjahat di samping Tuhan Yesus itu kesaksian hidupnya dan pertobatannya dan perkataannya bersama dengan Tuhan Yesus tercatat dalam kitab suci dan disaksikan bermiliar manusia yang membaca Alkitab. Sampai hari ini tidak pernah ayat itu dihapus. Nah, bagaimana Pak? Saya kan tidak pernah ditulis di Alkitab riwayat saya. Ya enggak apa-apa, enggak usah iri hati kalau kita enggak ditulis di ayat Alkitab. Yang pasti prinsipnya kita pegang. Apa prinsipnya? Tuhan tidak pernah membuat anak-anak Tuhan hidup sia-sia, tidak ada gunanya. Biarpun sudah hampir mati baru bertobat, tapi Tuhan tetap membuat hidup anak-anak Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Yaitu janji Tuhan, ya kita jalani aja kan. Jadi sekali lagi kalau tadi iman kita diselamatkan melalui iman lalu tidak mementingkan perbuatan itu juga salah. Kita mementingkan perbuatan, tapi bukan perbuatan untuk menyelamatkan. Tapi perbuatan sebagai hasil keselamatan. Ya, dan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, begitu Pak Theodor. Silakan yang lain. Adik saya mau tanya. Ya, Deviana. Itu di doa Bapak kami kan ada kata-kata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sedangkan tadi dari kita sudah pelajari bahwa pencobaan itu kan merupakan alat untuk menguji iman kita, apakah kita sungguh-sungguh orang Kristen atau bukan. Menurut Pak Andi gimana? Ya, nanti coba dengar di podcast ya. Doa Bapa Kami, seri doa Bapa Kami yang saya khotbahkan itu. Di situ ada sesi saya membahas tentang jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi itu kata-kata itu tidak berarti lalu kita itu minta Tuhan itu tidak mencobai kita. Atau kita minta Tuhan untuk menjauhkan benar-benar kita untuk tidak dicobai sama sekali dalam hidup kita. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Justru Tuhan membuat hidup kita dengan pencobaan itu sebagai partnership. Ya, kita terus diajar Tuhan untuk berjalan bersama dengan pencobaan. Ya, justru karena pencobaan itu adalah baik bagi kita. Lalu doa itu artinya apa? Doa itu jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Artinya doa itu adalah kita sadar supaya di dalam menghadapi pencobaan kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Artinya kita sadar sebetulnya kekuatan kita untuk menghadapi pencobaan itu kita tidak punya. Tidak punya kekuatan apa-apa menghadapi pencobaan. Jadi kita pasti kalau tanpa pertolongan Tuhan pasti kita hancur dalam pencobaan. Jadi kata-kata itu bukan tidak kepengen pencobaan, tapi kata-kata itu mau menunjukkan bahwa Tuhan, jikalau Tuhan tidak menyertai saya dalam saya menghadapi pencobaan, saya pasti hancur dan binasa. Karena itu jangan membawa kami ke dalam pencobaan yang istilahnya membiarkan kami ke dalam pencobaan. Membiarkan kami. Jangan membiarkan kami jatuh ke dalam pencobaan tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Artinya itu juga menunjukkan bahwa kita sadar bahwa
Kita tidak mungkin kuat menghadapi pencobaan itu sendirian kalau Tuhan tidak menyertai. Ya, kesimpulannya, Tuhan selalu menyertai setiap anak-anaknya dalam menghadapi segala pencobaan. Pasti Tuhan menyertai. Ya, saya beberapa kali kan sharing lagu itu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Walaupun ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah itu, walaupun ia jatuh, tak sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Jadi kita boleh jatuh. Saya lagi jatuh itu bukan dengan senang hati, enggak. Ya tentunya sedih kan kalau jatuh. Tentunya menyesal kan kalau jatuh. Itu tentunya merasa diri begitu hinanya kan kalau kita jatuh. Tapi di dalam kejatuhan pun Tuhan tetap menopang kita. Itu prinsip Alkitab. Saya dulu tidak punya konsep seperti ini. Saya dulu pikir kalau kita jatuh, kita lagi terjebak dalam dosa, Tuhan tidak mau kita, Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak peduli sama kita, Tuhan menjauhkan diri dari kita. Ya kita merana sekali waktu itu. Tapi ternyata setelah saya renung-renungkan dalam Alkitab, saya belajar banyak dalam Alkitab, saya menemukan suatu rahasia. Rahasianya justru Tuhan, waktu kita jatuh, Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Waktu kita jatuh, Tuhan justru tidak mungkin membiarkan kita. Kenapa? Nah, kalau kita waktu jatuh, Tuhan membiarkan kita dan meninggalkan kita, ya sudah goodbye istilahnya. Kamu biarkan binasa. Tuhan sudah tidak mau sama kamu lagi. Selesai. It is finished. Finish dalam arti hubungan kita dengan Tuhan sudah selesai dan kita binasa. Tapi setelah saya baca firman, saya renungkan, saya menemukan rahasia. Rahasianya apa? Justru Tuhan tidak pernah mau meninggalkan anak-anaknya. Sedetik pun tidak pernah. Nah, itu yang jadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi pencobaan. Ya, bukan saya mampu, tapi karena Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita. Oke, itu Deviana. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Pak Andi. Silakan Bu Lani. Wah, sudah mau berangkat kelihatannya ya. Iya, nanti mau minta dukungan doa nih. Mantap, mantap. Pak, itu yang tadi seperti di Theodor, saya pernah bilang sama Theodor, betul nggak Pak? Kita kan sebenarnya nih umpamanya biasa-biasa sebelumnya kita kenal Tuhan Yesus, kita orang baik, maksudnya orang baik menurut kita ya. Ya, diakonia atau apa gitu ya. Itu emang betul Theodor baik. Tapi yang lebih baik dan wahyu khusus menurutnya saya lebih tekankan seperti saya bersyukur ya waktu kenal Tuhan Yesus, kenapa saya mau memberitakan firman jadi PI, kita yang penting itu orang percaya Tuhan Yesus saja gitu. Pokoknya intinya, saya orang awam yang dulu nggak ngerti. Oh begitu ya. Nah terus dari dengar khotbah Pak Tom, saya nggak malu-malu memberitakan firman ke sekolah, kemana, ke toko-toko, kemana, menyebarkan itu Pak Theodor maksudnya. Jadi itu wahyu khusus. Jadi kita tuh seperti saya yang dulu, oh begitu ya. Jadi lebih penting kita memberitakan firman supaya tuh orang
yang di dalam dosa itu mengerti firman gitu. Jadi menurut Theodor kan sumbang sini, sumbang sana, sumbang sini. Maksud saya kita doa dan betul-betul kita bukannya sumbang saja gitu, bukannya diakonia atau apa gitu loh. Maksudnya itu bukan yang nggak salah. Apa gimana Pak ngomongnya? Nggak salah sih kita mau membantu orang, itu nggak salah, tapi yang penting gitu, yang lebih penting, yang pokok gitu loh. Itu maksud saya itu seperti wahyu khusus, benar nggak Pak? Saya juga nggak ngerti itu. Theodor kan suka nanyain gitu loh. Jadi kita lebih dekat kepada Tuhan gitu maksudnya. Doa dan memberitakan firman kepada orang itu yang lebih penting. Bukannya salah sih mau nyumbang orang, mau bantu orang, diakonia, nggak salah. Tapi itu yang penting dulu. Ya Pak ya? Theodor suka ngomong. Ya silakan aja Theodor ngomong apa masalah. Pak Andi, saya boleh bicara Pak menanggapi Ibu Lani Toha? Silakan. Ya, Oma Lani, saya setuju sama Oma. Memang harus clear dulu, harus bersih dulu dari berbagai macam muatan. Jadi saya kan dalam lingkungan saya kan banyak orang Muslim. Mereka sering bilang, Maksi, saya dipanggil Maksi ya. Kamu kalau tidak bayar zikir atau di kamu itu perpuluhan, rumahmu akan panas. Kamu akan mengalami banyak kejadian-kejadian yang kamu tidak inginkan. Jadi kamu harus bayar perpuluhan kalau rumahmu tidak mau panas. Saya nggak setuju dengan konsep itu. Saya berpikir saya mengembalikan milik Tuhan. Saya ambil dari pemahaman ketika Yesus ditanya boleh nggak bayar pajak kepada kaisar. Ya kembalikan yang punya kaisar, kembalikan punya Tuhan gitu. Dan itu bagian dari pelayanan juga. Tapi betul Oma bilang itu bukan yang utama mungkin. Yang utama ya kita balik ke Alkitab sih prinsipnya. Begitu Pak Andi, maaf Pak kalau saya salah Pak. Bukan iman dulu, maksudnya Theodor. Kita benar-benar kita koreksi diri ya, iman kita betul nggak kepada Tuhan itu, cinta betul nggak gitu loh. Itu semuanya nggak salah yang seperti kamu, itu second menurut saya gitu loh. Jadi kita koreksi kita sendiri, yang imannya dengan tulus, kita memberi juga dengan tulus, jadi nggak ada apa-apa gitu loh. Seperti kita anak kecil aja yang tulus saja gitu. Ya, menurut saya sih ya. Ini tanya suhu aja deh, gitu. Jadi Iya, kamu Oma. tahu, Kalau Malani tahu kamu tuh baik ya, koinonia, mau ini, mau ana gitu loh, ya kan? Nah, kamu juga udah bertumbuh dari orang yang kamu bilang sudah jatuh di dalam dosa. Justru kamu tuh bersyukur. Yang itu kita menyembah maksudnya apa? Lebih dekat lah. Saya kurang gitu paham sih ngomong-ngomong ya. Saya taunya kan saya kurang paham apa bicara gitu. Jadi lebih apa ya, kitanya sendiri gitu loh, yang lebih dekat dulu. Nggak salah, yang lain nggak salah, tapi the second menurut aku. Iman kita yang kepada Tuhan itu yang penting gitu ya. Supaya kamu tak damai apa tuh, sukacita, damai sejahtera dan mengerti. Kita nggak dirugikan, maksudnya bukannya oh ini begini enggak ya. Oke. Oke. Theodor, I love you. Ya, iya Oma. Saya mungkin terakhir ya. Memberi perpuluhan itu kan kasat mata. Kan Tuhan tahu hati kita kan. Maksudnya itu kan, bukan masalah di luarnya itu, bukan masalah fenomenanya, tapi masalahnya dasar dan bangunannya itu loh. Itu juga saya gumulkan Oma. Itu Pak Andi Pak, pergumulan saya Pak. Saya sumbang ke Papua, saya sumbang ke Yayasan Panti Asuhan. Itu kan kasat mata. Kan Tuhan menilai orang bukan dari kasat mata kan, berdasarkan penilaian Tuhan gitu kan. Ya, makasih Pak Andi. Iya, kamu maksudnya gini ya, kamu mau menyumbang, kamu mau berbaik hati sama orang atau apa, nggak usah ngomongin, Tuhannya kan tahu. Nggak usah tangan kiri kamu menyumbang, tangan kanan juga nggak usah kasih tahu. Udah tahu, Tuhan juga udah tahu. Itu maksudnya hati kamu gitu loh. Nggak usah kasih tahu yang lain gitu ya. Oke. Oke, nanti kita telepon-teleponan ya yang ya. Yuk, oke. Silakan Pak Andi.
Ya, silakan. Ada teman yang mau kasih sharing atau pertanyaan tentang pencobaan. Saya setuju dengan pendapat Pak Theodor tadi, Pak. Yang tergantung itu motivasi hati kita, Pak. Ya, kita membahas tentang pencobaan aja. Kembali kepada tema kita. Jadi, kita tadi sudah membahas mengenai bagaimana orang-orang yang kelihatannya Kristen, tapi bukan Kristen. Ya. Nah, ini adalah hal yang sebetulnya bukan sepele sebetulnya, tapi kenyataan. Suatu kenyataan yang saudara, biarpun ini tidak benar, tapi itu ada di hadapan kita, bahwa yang namanya gereja itu ada gereja yang kelihatan, ada gereja yang tidak kelihatan. Ada orang Kristen yang sejati, ada orang Kristen yang palsu. Ada orang yang merasa dirinya Kristen padahal bukan Kristen. Ada orang yang merasa dirinya berjasa kepada Tuhan, tapi hidupnya sama sekali tidak pernah berelasi dengan Tuhan yang benar. Ya, jadi dalam hal seperti ini, ya kita harus waspada. Jangan saya termasuk orang Kristen yang tidak sejati ini. Saya hanya orang Kristen yang ikut-ikutan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Silakan dibaca selanjutnya, siapa saja yang mau bacakan buat kita. Saya, Pak. Silakan. Oke. Kita melihat bahwa Yudas mengikut Tuhan Yesus selama 3 tahun. Tak seorang pun kecuali Yesus yang bisa melihat perbedaan antara Yudas dan ke-11 murid lainnya. Tak lama setelah Yudas masuk ke dalam pencobaan, dia pun terjatuh dan tidak pernah pulih kembali. Dimas senantiasa bersama dengan Rasul Paulus sampai cinta akan dunia menguasai dirinya dan dia meninggalkan Paulus. Dari 2 Timotius 4 ayat 10, jalan masuk menuju pencobaan bagi orang-orang seperti itu merupakan jalan masuk menuju kemurtatan. Dalam banyak kasus, kemurtatan jelas terlihat oleh orang lain, sedangkan dalam kasus-kasus lain akan terlihat jelas pada hari penghakiman kelak. Ya. Ya, kita melihat banyak orang-orang murtad meninggalkan Kristen, entah masuk agama lain, entah tidak mau beragama lagi, atau dengan alasan apapun meninggalkan kekristenan. Nah, lalu kita bertanya-tanya, orang seperti ini selamat enggak? Enggak usah ditanya, orang yang tetap di dalam Kristen aja belum tentu selamat kok. Apalagi yang meninggalkan kekristenan. Tapi bisa sebaliknya, yang meninggalkan kekristenan itu kalau dia orang pilihan ya nanti pasti kembali lagi ke jalan yang benar. Jadi dalam hal ini kita tidak usah bingung, tidak usah merasa kacau, ya tenang aja. Biarlah semua berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Yang sekarang seringkali menjadi pertanyaan tuh, Pak, jangan-jangan saya ini tidak selamat, Pak. Pak, bagaimana saya tahu saya pasti selamat, Pak? Jangan-jangan saya adalah orang yang cuma Kristen-Kristenan, dan jangan-jangan suatu saat saya murtad meninggalkan iman Kristen. Nah, ayo coba siapa mau jawab terhadap pertanyaan ini? Justru Oke. kalau orang punya pikiran demikian, kadang-kadang itulah yang sebab yang membuat dia menjadi tidak nyaman itu adalah Roh Kudus. Tetapi kalau orang yang sudah tidak mempunyai perasaan was-was demikian, maka kemungkinan dia bisa lebih hilang gitu. Berarti dia sepertinya bukan orang betul-betul yang sudah percaya gitu. Menurut pendapat saya ya, tetapi ya itu pasti sering terjadi di dalam diri kita, yang juga Pak Andi sering sharing kalau orang yang sudah bukan orang pilihan, dia enjoy saja melakukan apa yang dia dosa. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh sudah pernah diterangi hatinya, pasti Roh Kudus akan terus-menerus bekerja di dalam hatinya, membuat dia tidak nyaman sehingga dia kembali kepada jalan itu. Itu menurut saya, Pak, gitu. Ya, bagus. Ada lagi pendapat lain? Tapi kalau saya juga nggak tahu ya salah apa enggak ya. Kalau menurut saya dia masih bimbang dan dia belum kuat di dalam imannya. Masih diombang-ambingkan. Oh, gue selamat apa enggak sih? Mungkin gitu. Mungkin dari pendetanya atau dari lingkungannya dia belum ngerti bahwa itu ke gereja keselamatan di dalam Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus. Menurut saya dia masih bimbang, belum kuat di dalam firman. Oke. Bukan, ini jalannya pengudusan di dalam diri kita. Jadi memang kita akan alami macam-macam ini karena kita dibersihkan. Sebab setelah kita sudah percaya, bukan berarti kita langsung sempurna, tetapi kita akan menjalani tahap-tahap di mana Tuhan membentuk kita dan menyucikan kita. Nah, inilah yang menjadi bagian daripada masalah itu gitu. Jadi kita perlu menyadari dengan belajar mungkin melalui firman Tuhan, melalui stres apa itu, nanti kita akan dibawa kembali untuk melihat gambaran yang lebih jelas gitu. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul tidak diselamatkan, dia tidak akan punya tahap demikian. Betul nggak, Pak Andi? Gitu. Oke. Ya, bagus. Jadi orang yang sudah tersentuh oleh kebenaran, ada kegelisahan dalam hidupnya dia. Tapi kalau dia tidak pernah tersentuh dengan kebenaran, ya tenang-tenang aja. Itu dia merasa semua oke-oke aja. Lalu bagaimana dengan Yudas yang merasa menyesal karena sudah menjual Tuhan Yesus? Kan dia ada rasa penyesalan. Apakah Yudas itu binasa atau dia bertobat? Ya, jawabannya Yudas itu menyesal tapi bukan bertobat. Dia menyesal hanya karena apa yang dia lakukan akhirnya membuat gurunya masuk ke pengadilan yang akan memvonis untuk hukuman mati. Nah, itu yang disesali oleh Yudas. Dia tidak sampai mikir untuk gurunya akan dihukum mati. Tapi dia tidak bertobat, artinya di dalam dia penyesalan, dia bikin solusi sendiri, bunuh diri, dan dia tidak mau kembali kepada Tuhan Yesus. Dan Yudas memang dari awal tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan. Yesus hanya pemimpin agama yang diharapkan akan memerdekakan umat
Israel dari jajahan bangsa Romawi, ya, atau kerajaan Romawi. Itu aja yang dicita-citakan oleh Yudas, dan murid-murid yang lain juga sebetulnya berharap seperti itu, tapi Yudas yang paling kecewa, dan Yudas yang akhirnya menganggap sia-sialah dia mengikut Yesus, tidak ada gunanya. Karena Yesus tidak pernah berambisi untuk memimpin bangsa Israel memberontak kepada pemerintahan Romawi. Oke, ini sudah jam 10 lewat, jadi saya segera tutup. Jadi biarlah melalui warning ini kita juga mawas diri, kita juga istilahnya mengevaluasi diri kita sendiri, apakah aku orang Kristen sejati atau aku orang Kristen KTP. Kalau Anda betul-betul menyadari Anda selama ini hanya orang Kristen KTP, ya datanglah kepada Yesus dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup saudara akan memperoleh anugerah keselamatan, dan saudara akan terus dibimbing dan hidup bersama dengan pimpinan Roh Kudus seumur hidup kita. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita tutup dalam doa. Saya akan pimpin ya. Bapa yang di surga, kami datang dan bersyukur karena kami diingatkan bahwa setiap pencobaan yang kami alami membuat kami juga waspada dan sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kami semua akan binasa. Kami serahkan semua yang Tuhan sudah siapkan untuk kami alami dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan yang sudah mempersiapkan semua pencobaan yang akan kami alami, Tuhan juga yang memperlengkapi kami untuk menghadapi pencobaan itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur karena firman Tuhan juga mengingatkan kami dan mengevaluasi kami, apakah kami benar-benar adalah anak Tuhan yang sudah dilahirkan kembali, sudah mengalami pertobatan sejati, dan berkomitmen mengikut Tuhan seumur hidup kami. Kami serahkan doa kami dan seluruh hidup ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, sampai jumpa hari Kamis yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.